Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena atas perkenannya lah sehingga kita sudah diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama bersua di tempat atau di kesempatan yang baik ini. Jemaah sekalian, pertemuan kita masih melanjutkan surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Malam ini kita masuk ke ayat 51 sampai 60. 51 sampai 60. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kalau Ustadz kita sudah ada yang datang. Dokter, siapa Ustadz kita ini? Belum ada ya? Belum ada Ustadz. Nah sekalian, karena Ustadz kita belum ada yang hadir, mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama ayat-ayat suci Al-Quran, surat 39, surat Az-Zumar, mulai dari ayat 51 sampai ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا
تنظرون وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنظرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أو تقول حين ترى العذاب لو أن كرة أو أن لي كرة فأكون من المحسنين أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتك فكذبت بها واستكبرت بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد. Baik jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa
memandang Bapak Ibu semuanya dengan pandangan yang penuh dengan ampunan, apalagi menjelang masuknya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan, karena harapan kita di sisi Allah adalah ampunan. Kita adalah menjadi manusia yang telah banyak melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kedurhakaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Ya, kita rasa-rasanya tidak pantas kita untuk mencicipi hidangan-hidangan Allah di dalam surganya kalau tidak Allah memberikan ampunan kepada kita. Jemaah sekalian, kita teruskan surat 39 kita, surat Az-Zumar, yang merupakan ayat-ayat terakhirnya kita telah baca, jadi mungkin tinggal 1-2 kali pertemuan lagi surat Az-Zumar ini akan habis. Surat Az-Zumar adalah urutan yang ke-39. Jadi dari 114 surat, kita sekarang berada di urutan ke-39. Jadi masih 80-an atau 90-an surat lagi kita akan bahas. Cuma memang ke belakang sana surat-suratnya pendek-pendek. Az-Zumar artinya rombongan-rombongan, kemudian turunnya di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 75 ayat. Tadi kita baca 51 sampai 60. Berarti hari Senin insya Allah, hari kedua Ramadan, adalah kita membaca ayat 61 sampai 70 dan 71 sampai 75. Berdasarkan informasi-informasi yang beredar, sangat mungkin Ramadan kita jatuh pada hari Ahad, hari Minggu. Lusa berarti. Tanggal esok malam adalah pas 1 Ramadan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, terakhir kita sampai di ayat yang ke-50 yang berbicara tentang penyesalan para ahli neraka atau penghuni neraka. Saya kira di neraka tidak ada orang yang tidak menyesal. Jangankan neraka, kita sakit saja menyesal. Kenapa kita memakan makanan secara salah sehingga kita sakit? Kenapa kita tiba-tiba misalnya pergi berjemur di panas matahari yang sangat terik sehingga kita sakit? Begitu kita sakit, kita langsung menyesali sebab-sebab kita sakit. Begitulah nanti juga di dalam neraka apalagi. Kenapa? Karena seberat-beratnya penderitaan di dunia, bahkan menurut riwayat dikumpulkan penderitaan seluruh manusia di muka bumi ini, tidak akan sebanding dengan penderitaan yang dialami satu orang nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala alladziina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Jadi ini adalah berbicara tentang umat-umat sebelum Islam, sebelum umat Nabi Muhammad yang telah mereka melakukan penyesalan atau melakukan kesalahan dan menyesal di akhirat. Dan ternyata jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh umat-umat itu terulang lagi pada umat-umat sesudahnya, termasuk pada umat sekarang. Makanya dikatakan di sini qad qala alladziina min qablihim. Artinya prinsip-prinsip itu dianut oleh umat sebelumnya. Tetapi nanti akan terjadi juga pada umat-umat setelahnya. Karena menyangkut masalah sifat-sifat manusia yang terbagi dua. Yang baik dan yang buruk. Yang baik karakternya sama, yang buruk juga karakternya sama. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidak bisa berguna bagi mereka nanti apa yang mereka kerjakan. Jadi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Karena mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama pembawa ayat, maka apa yang mereka kerjakan di dunia ma aghna anhum. Tidak berguna, tidak mencukupi bagi mereka, tidak bermanfaat bagi mereka, tidak menjadi penolong bagi mereka di akhirat. Jadi artinya mereka berbuat tetapi perbuatannya tidak bernilai. Nah, jemaah sekalian, itu nanti terjadi juga pada umat-umat setelahnya. Karena yang namanya hukuman itu adalah akibat daripada perbuatan kita. Kita melihat gambar ini adalah gambar penjara. Ya, dengan besi tempa yang padat, yang jaraknya sangat sedikit, sehingga
Jangankan orang bisa keluar dari jerujinya, bahkan kemudian tangan pun susah kalau kita lihat. Nah, jadi mas sekalian sebagai, dan ini orang masuk di dalam sini adalah akibat dari apa mereka kerjakan dulu di dunia, apa dulu sebelum dia masuk penjara. Begitulah juga nanti di akhirat. Jadi semua yang kita dapatkan adalah akibat. Selalu ada kata-kata nanti mimma kasabu, dari apa yang mereka kerjakan. Allah berfirman fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu. Umat-umat sebelumnya itu tertimpa sayyi'at, keburukan, hal-hal yang buruk. Kata-kata sayyi'at ini sesuatu yang buruk yang merupakan akibat dari perbuatan, dari sebab buruk yang kita lakukan, itu sayyi'at. Jadi perbedaannya antara sayyi'at dengan khair, apa dengan syar. Jadi kalau syar pasangannya khair, kalau sayyi'at pasangannya hasanat. Jadi nanti di bawah kita akan ketemu kata hasanat. Jadi mas sekalian, yang namanya sayyi'at, pasangannya atau lawannya adalah hasanat. Sedangkan kalau khair, pasangannya syar, bukan sayyi'at. Apa sebabnya? Karena kalau kaitan dengan sayyi'at, itu adalah berkaitan dengan akibat perbuatan kita. Kalau yang namanya syar, buruk, tetapi tidak merupakan akibat daripada perbuatan kita. Misalnya, kita kehujanan basah, itu kan buruk. Ya, itu adalah merupakan hukum alam. Kalau hujan basah ya kita akan basah, kalau kita kena hujan ya basah, itu namanya syar. Atau kalau misalnya tambah lama tambah tua dan kita sakit-sakitan, nah itu adalah syar namanya. Artinya bukan karena kita berbuat sehingga kita sakit-sakitan, tapi memang hukum semakin lama semakin tua tentu tidak sekuat waktu masih muda dulu, itu hukum alam. Ya, begitulah yang disebut dengan syar. Sedangkan di sini menggunakan kata sayyi'at. Di dalam Al-Quran itu selalu yang diminta diampuni adalah sayyi'at, bukan syar. Kalau kita baca wa kaffir anna sayyi'atina, bukan syar. Wa kaffir anna sayyi'atina, ya Allah tutupilah daripada kami sayyi'at kami. Wa ghafir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, begitu. Jadi fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, maka fa asabahum, tertimpa kepada mereka hal-hal yang buruk, ma kasabu, akibat dari apa mereka kerjakan. Jadi ma kasabu artinya apa yang mereka kerjakan. Kasabu itu adalah perbuatan yang kita kerjakan. Nanti mas Kaiser bahagia, kata-kata yang kita kerjakan ini berdasarkan pilihan kita sendiri, namanya kasabu. Walladzina zalamu min haula'i, bukan hanya orang-orang terdahulu, tapi sekarang juga kalau mereka zalim. Jadi siapa saja yang zalim ini, walladzina zalamu, dan siapa saja yang zalim, min haula'i, dari jenis orang-orang yang menentang kebenaran, pasti juga sayusibuhum, pasti juga akan tertimpa kepada mereka sayyi'at, keburukan-keburukan mereka. Jadi mereka juga akan ditimpa sayyi'at. Jadi sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu, apa yang mereka kerjakan ini sama. Jadi di atas tadi di sini ma kasabu, sini lagi ma kasabu ya. Ini ma kasabu, ma kasabu. Jadi Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita bisa lihat bahwa selalu yang namanya sayyi'at itu adalah apa yang kita kerjakan. Akibat logis ya. Akibat masuk akal daripada apa yang kita kerjakan. Jadi konsekuensi daripada perbuatan kita itu adalah sayyi'at. Karena selalu terulang, fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu. Dan di sini sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Dan kalau ini sudah terjadi, wa ma hum bimu'jizin, kita tidak bisa lepas. Kenapa? Karena yang namanya akibat ya selalu mesti bagi sebab. Sebab bisa kita pilih, tetapi akibat tidak bisa. Jadi sebab kita pilih, misalnya orang yang loncat dari gedung misalnya. Kan ada orang tuh yang bunuh diri loncat dari gedung. Waktu loncat dari gedung itu kan bisa dipilih loncat atau tidak loncat. Tapi begitu dia loncat di tengah perjalanan jatuh dari atas ke bawah, tidak bisa memilih lagi. Dalam kata kalau gedungnya tinggi ya, bertingkat 50 atau 100 misalnya. Dari puncak dia loncat, setelah dia loncat berguling-guling ke bawah, berputar-putar ke bawah, itu kan tidak bisa milih. Misalnya dalam perjalanan dia menyesal, kenapa saya loncat? Nah, tidak bisa lagi untuk balik. Pilihan itu hanya pada sesaat sebelum loncat. Jadi sesaat sebelum loncat itu pilihan. Loncat atau tidak loncat. Nah, begitu pilihannya loncat, akibatnya pasti jatuh ke bawah.
Jadi itu yang disebut dengan, kalau itu sudah terjadi, kalau yusibuhum sayi'atu ma kasabu, kalau musibah, keburukan akibat perbuatannya sudah terjadi, jadi akibatnya, maka wa ma'hum bimujizin, mereka tidak bisa lepas lagi. Mereka tidak bisa berlepas diri dari akibat tersebut. Nah, makanya kita bisa dapatkan pengertian sayiat dalam ayat ini karena diulangi 2 kali, ini sayiat. Ya, ini sayiat, ini juga sayiat. Ya. Makanya di ayat lain dikatakan bahwa sayiat itu selalu dari kita. Ya, kita ulangi kembali surat An-Nisa yang kita sudah lihat tempo hari ya. Ini surat An-Nisa di sini. Kita lihat di sini surat An-Nisa surat 4. Jadi selalu akibat perbuatan kita sendiri. Ayat 80. Itu 9 ya, surat An-Nisa. An-Nisa ini 4, ayatnya itu 9. Ma asabaka min hasan. Jadi ma asabaka, apa saja yang menimpa kami, asabaka. Apa saja yang menimpa kamu min hasanatin dalam bentuk hasanah, faminallah, itu dari Allah. Kalau hasanah dari Allah. Ya. Hasanah ini adalah hasan yang dikasih tak marbutah. Jadi hasanatun, di min hasanatin. Jadi apa saja dalam bentuk kebaikan yang menimpa kamu itu pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayiat, ini sayiat tadi. Yang kita bisa lihat tadi sini bentuk jamaknya. Ini sayiat, Bapak Ibu sekalian lihat ini bentuk jamak. Di mana kita lihat ini ada matnya di sini, nih mat ya. Sayiat, sayiatun. Nah, sekarang di sini wa ma asabaka min sayiatin. Nah, ini bentuk tunggalnya nih, bentuk mufradnya. Ma asabaka min sayiatin fa min nafsik, itu dari diri kamu sendiri. Ya, jadi wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Jadi kalau hasanah fa min Allah. Tapi kalau sayiat, famin nafsik, dari diri kita sendiri, nggak boleh menyalahkan Allah. Ya. Nah, begitulah di sini. Jadi fa asabahum sayiatu ma kasabu. Tertimpa kepada mereka sayiat, keburukan akibat perbuatan mereka. Dan kalau akibat itu sudah terjadi, kalau sudah ma kasabu sudah terjadi, maka wa ma hum bimujizin, mereka tidak bisa lepas. Mereka tidak bisa keluar dari akibat tersebut. Jadi lagi-lagi yang bisa kita pilih adalah sebabnya saja. Tapi akibatnya kita tidak bisa pilih. Misalnya antara tidak mengetahui dan mengetahui. Ya, itu tidak mengetahui dan mengetahui akibat. Kalau kita memilih belajar pasti mengetahui. Kalau memilih tidak belajar pasti tidak mengetahui. Yang bisa kita pilih apa? Belajar atau tidak belajar. Makanya ayat pertama Pak Iqra, belajar, karena dengan belajar kita akan tahu. Bagaimanapun lambatnya kita mengetahui, pasti kita akan tahu. Yang penting rajin belajar saja. Kita, termasuk saya secara pribadi, tidak percaya adanya dengan yang disebut dengan punya kemampuan intelektual yang lebih, semua bisa. Yang penting bersungguh-sungguh. Al-Quran mengatakan, yang penting adalah bermujahadah. Am hasibtum antadakhulul jannah walamma ya'lamillahu ladzina jahadu ya. Jahadu itu bersungguh-sungguh. Ya mul alladzina jahadu minkum. Jadi yang dilihat Allah itu adalah bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, niatnya tulus, Allah pasti akan memasukkan ilmu itu pada diri kita. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak orang yang menganggap ilmu itu dari dirinya. Sehingga, wah saya tidak bisa, saya sudah berumur, saya sudah lelet, saya sudah lemot, akhirnya tidak belajar, sampai tidak tahu. Padahal yang memberikan pengetahuan kita itu bukan diri kita, Allah. Lalu apa yang diminta Allah dari kita? Bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah simpan ilmu itu pada diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan akibat. Jadi, pintar atau tidak pintar, mengetahui atau tidak mengetahui, itu adalah akibat daripada belajar atau tidak belajar. Mas Kaiser bahagia, Allah SWT memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk melakukan hasanat, kebaikan. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan sebetulnya. Jadi keburukan-keburukan yang muncul nanti akibat perbuatan kita. Ini bayangkan Bapak Ibu sekalian,
alam seperti ini indahnya kelihatan. Ini kan indah sekali. Ya. Nanti kenapa bisa rusak ya kalau dirusak oleh manusia? Tapi aslinya alam ini indah. Ini benar-benar luar biasa. Ini tidak ada planet manapun di seluruh penjuru alam sekarang, di seluruh galaksi-galaksi yang ditemukan manusia punya planet seperti bumi ini indahnya. Tidak ada sekarang. Manusia sudah bisa meluncurkan wahana, alat, kendaraan untuk sampai ke berbagai penjuru alam semesta, tetapi mereka sampai sekarang belum menemukan indikasi adanya planet lain yang indah seperti bumi ini. Nah, jemaah sekalian, ini artinya apa? Ini adalah tanda, tidak bisa kita menolak. Ini adalah tanda bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita luar biasa. Yang menyebabkan orang kemudian tidak bahagia karena mendapatkan bumi seperti ini, mereka tidak bersyukur. Dan jemaah sekalian, untuk menikmati ini tidak perlu bayaran. Ini tidak perlu jadi kaya raya untuk menikmati ini. Bahkan mungkin ada orang kaya raya tidak bisa menikmati ini karena sakit sibuknya. Jadi untuk menikmati tidak perlu ini orang-orang di daerah, di kampung yang hanya profesinya bertani bisa menikmati pemandangan ini. Allah berfirman, awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Apa manusia melakukan perbuatan buruk tadi? Apakah mereka tidak tahu? Awalam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu ini? Awalam ya, apakah mereka tidak mengetahui? Ingat, kata-kata dasarnya ini adalah ilmu. Jadi begitu pentingnya ilmu. Jadi untuk memahami Allah secara benar adalah ilmu. Karena pertanyaannya awalam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu, tidak berilmu, tidak punya ilmu bahwasanya Allah itu, jadi bahwasanya namanya Allah, sifat yang kita letakkan pada zat yang paling tinggi yaitu Allah adalah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi wawunya di sini adalah waw ataf terhadap yabsutu. Allah. Jadi Allah melakukan dua kata kerja di sini, yaitu yabsutu wa yaqdir. Dua kata kerjanya, dua fiilnya, dua verbnya. Ini kata kerja pertama, ini kata kerja kedua. Ini adalah kita sebut ini dengan F1, fiil 1. Ini F2, fiil 2. Ya. Fiil. Jadi, awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi artinya apa? Allah melakukan dua pekerjaan kaitannya dengan kita itu yabsutu wa yaqdir. Biasanya kalau terjemahan menggunakan kata menyempitkan. Ini kalau menyempitkan itu kan maknanya Tuhanlah yang bikin miskin orang, Tuhanlah yang bikin sakit orang, kan begitu. Padahal sebetulnya kata yakdir di sini artinya Allah lah yang berikan rezeki kepada kita semuanya tadi itu, bukan hanya di bumi tapi seluruh alam semesta, tapi Allah juga memberikan kadar-kadar, karena semuanya ada kadarnya. Coba bayangkan kalau pohon kelapa tidak ada kadarnya, tumbuh terus-menerus setinggi-tingginya, kan repot juga memanjatnya. Bayangkan kalau pohon kelapa tumbuh terus-menerus ke atas, setinggi 5 km misalnya, kan repot. Ya, jadi ada kadarnya. Tinggi, tetapi ada batas ketinggiannya. Pohon pisang juga begitu. Ada batas, pohon jagung ada batas-batasnya. Ya. Coba misalnya sapi atau kerbau. Tuhan tidak batasi besarannya. Dia tumbuh sampai besar sekali. Ya, bayangkan sebesar misalnya gedung bertingkat, kan repot tuh untuk menyembelihnya. Nah, jadi artinya apa? Allah memberikan rezeki kepada kita, diberikan kadar-kadar yang menyebabkan kita mampu mengendalikannya. Sebenarnya ya besutu wa yaqdiru. Bukan Allah memilih orang jadi kaya, memilih orang jadi miskin, bukan. Artinya Allah yang memberikan, melapangkan rezeki itu kepada kita, melapangkan dan memudahkan kita menikmatinya. Karena Allah berikan udara, pada saat yang sama Allah berikan kepada kita pernapasan yang cocok dengan udara. Allah ciptakan ikan di air, Allah ciptakan juga pernapasan yang cocok untuk air. Begitulah dengan kita manusia. Jadi Allah memberikan semuanya, tapi diberikan kadar-kadar. Justru dengan kadar itulah menyebabkan sesuatu itu adalah makhluk. Kalau tidak ada kadarnya, berarti tidak terbatas. Tidak terbatas berarti Tuhan juga. Ya, bayangkan kalau dia tidak terbatas dan dia berkuasa juga, tak terbatas. Akhirnya menjadi banyak yang tidak terbatas, itu tidak masuk akal. Jadi selain daripada Allah, diberikan batasan-batasan. Bahkan akal kita pun juga ada batasannya. Apa batasannya akal kita? Hanya mampu mengetahui sesuatu yang minimal 2. Kalau 1 dia tidak tahu, itu akal.
Makanya Allah tidak tahu zatnya Allah, akal tidak tahu zatnya Allah karena itu sifatnya tunggal, murni. Jadi annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru. Allah memberikan rizqa liman yasha kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya rezeki itu sesuai dengan yang Allah ciptakan. Misalnya rezekinya sapi tadi rumput-rumputan. Berikan rezeki sesuai yang dikehendakinya. Ya karena apa? Untuk kita manusia. Manusia kasih makanan yang bersih, rumput-rumputan. Kambing juga rumput-rumputan. Begitulah. Sedangkan harimau, macan misalnya, karena itu adalah menjaga keseimbangan populasi, maka diberikan kemampuan untuk memakan yang daging. Karena fungsinya si macan itu atau si harimau itu adalah untuk menjaga populasi. Kalau dia tidak ada, terjadi overpopulasi. Ya. Jadi untuk menjaga keseimbangan populasi daripada sebuah suatu jenis kelompok hewan, maka kemudian ada pemangsanya. Di laut juga begitu. Jadi limasya wa yaqdir inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada yang demikian itu, jadi pada yang demikian itu la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Nah, jadi beriman di sini artinya apa? Didahului dengan ilmu. Lihat Bapak Ibu sekalian ini, lihat di sini baik-baik nih. Jadi ilmu dulu baru iman nih. Ilmu. Awalam ya'lamu anna Allah, ya'lamu dulu. Ya'lamu kata kerja, yu'minun juga kata kerja. Ya. Yu'minun ini adalah kata kerja, ini adalah mudhari, ini juga kata kerja mudhari juga, sama. Mudhari itu adalah semacam present continuous kalau bahasa Inggris. Awalam ya'lamu liqaumi yu'minun. Jadi kita tidak bisa beriman kalau tidak mengetahui dulu, karena pertanyaan Allah bukan awalam yu'minu, tetapi awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi Allah berkali-kali, hampir setiap ayat kita berjumpa bahwa Allah memberikan keutamaan yang sangat tinggi kepada orang yang berilmu. Jadi kalau kemudian umat Islam sekarang ini benar-benar tertinggal dari segi keilmuan, itu bukan karena kesalahan agama kita, bukan kesalahan Al-Quran kita, tetapi itu tadi maka sebuah akibat perbuatan kita sendiri yang misalnya belajar susah, ya, pengennya bersenang-senang saja, seperti itu. Mas Kaiser bahagia, nah karena sudah senang bersenang-senang, maka akhirnya kemudian kita cari yang membuat menyenangkan. Akhirnya kita cari uang untuk beli minuman-minuman yang memabukkan. Ya, kalau kita nanti tidak bisa cari uang lagi karena kerjanya mabuk, ya kita jual yang memabukkan, dapat uang juga. Begitulah. Akhirnya lahirlah mata rantai kerusakan kemanusiaan. Lahir mata rantai kemanusiaan. Karena untuk mendapatkan uang nantinya untuk minum lagi, untuk mabuk lagi, ya terpaksa jualan. Sama dengan pemakai narkoba kan begitu. Awalnya cuma menggunakan, setelah menggunakan ketagihan nggak punya duit, akhirnya menjadi pengedar. Begitulah juga dengan ini. Nah, maka Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Tetapi ingat, Allah itu adalah Maha Pengampun. Allah itu adalah Maha Penerima Taubat. Allah itu adalah Maha Pemaaf. Jadi kalau kita atau anggota keluarga kita sudah terlanjur menjadi seperti ini, jangan didemotivasi. Jangan diruntuhkan semangatnya untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, kita tidak boleh menjadi penghalang manusia untuk kenal Allah. Seburuk apapun orang itu menurut kita. Karena apa justru agama datang untuk diperkenalkan kepada seluruh manusia agar mereka yang tadinya tersesat menemukan jalan menuju kepada cahaya kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, bukan hanya untuk orang seperti ini, tapi untuk kita juga. Karena boleh jadi ada perbuatan buruk kita lebih buruk daripada orang ini yang tanpa kita sadari. Dan Allah mengatakan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dalam melihat orang seperti ini kita tidak boleh bersifat menghinakan, menistakan, karena boleh jadi suatu saat dia akan lebih baik daripada diri kita, dan diri kita sekarang yang rajin ngaji boleh jadi tiba-tiba nanti terjebak dengan cara seperti ini. Maka Allah, simaklah baik-baik keindahan ayat berikut ini. Qul, katakanlah. Qulnya ini pada awalnya kepada Nabi Muhammad kita. Yang pernah kita sampaikan bahwa Al-Quran ini untuk kita semuanya,
maka kulnya juga untuk kita semuanya. Ini menunjukkan agama ini adalah harus bersikap motivatif. Tidak boleh bersifat demotivatif. Motivatif itu mendorong orang untuk berbuat baik, bukan justru membuat orang berputus asa. Jadi seburuk-buruknya manusia menurut pandangan kita, pandangan subjektif kita, kita harus memberikan dorongan untuk kembali, untuk keluar dari masalahnya. Jangan justru diputus asakan manusia. Jangan justru dipojokkan manusia di pojok yang semakin gelap. Itu bukanlah tugas agama. Tugas agama ialah qul, katakanlah, ajaklah, bilanglah kepada mereka, ya ibadi. Coba lihat di mas kalian. Kata-kata ibadi di sini menggunakan kata ku. Jadi artinya apa? Walaupun ini adalah kata qul, tetapi artinya apa? Siapapun orangnya, apapun bentuk orangnya sekarang, itu adalah hambaku, kata Allah. Ingat di mas kalian sebagian ini harus kita camkan. Bagaimanapun tersesatnya orang itu, bagaimanapun jauhnya orang itu dari agama menurut pandangan kita, Allah tetap memanggilnya dengan ya mutakallim, ku ibadi, hamba-hambaku. Katakanlah Muhammad, katakanlah wahai siapa saja yang berbicara kepada orang-orang yang telah melampaui batas, sebut mereka sebagai hambaku, ya ibadi, hambaku semuanya. Bukan hambamu, tapi hambaku, kata Tuhan. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Yang asrafu, yang telah berbuat asrafu, melanggar, melampaui batas. Ala anfusihim, terhadap nafs-nafs mereka. Diri-diri mereka. Jadi mereka telah menganiaya diri mereka, nafs mereka. Rindu kepada Allah, tetapi mereka tutup menjadi rindu kepada kesenangan-kesenangan duniawi semata saja. Maka ayat mengatakan, bilang kepada mereka, katakan kepada orang itu, mereka itu walaupun agamanya bukan Islam, bahkan mereka tidak beragama, mereka adalah hambaku, kata Tuhan. Ya ibadi, wahai hambaku. Apa kata Allah? La taqnutu min rahmatillah. Siapapun kalian, kalian adalah hamba Allah. Apapun agama kalian, kalian adalah hamba Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnutu min rahmatillah. Janganlah kalian la taqnutu, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnutu min rahmatillah. Itulah sebabnya Mas Keser bahagia, doa kita kepada siapapun adalah mendoakan setiap manusia untuk mendapatkan rahmat dari Allah dengan mengucapkan salam. Kalau kita berjumpa, assalamualaikum warahmatullah. Itu ada bukan warahmatullah. Salam atas kalian, maksudnya kedamaian. Semoga kalian tetap damai, sehat, baik, dan rahmat Allah dan keberkahannya selalu bersama kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, rahmat Allah di sini bukan hanya untuk orang Islam, tapi seluruhnya. Karena kata-kata ibadi di sini kaitannya dengan asrafu ala anfusihim. Telah berbuat aniaya, melanggar atas kebutuhan-kebutuhan asasi daripada dirinya. La taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba. Ini Allah mengatakan Allah itu yaghfiruz dzunuba jami'a, semuanya. Yaghfiruz dzunuba jami'a. Jadi Allah mengampuni dosa seluruhnya. Seluruhnya, dosa syirik termasuk dosa syirik. Jadi jemaah sekalian sebagai ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa memang Allah itu adalah menghukum hambanya kalau dia bersalah. Kenapa? Allah dia adalah muntaqim. Dia adalah menghukum. Dia adalah zuntiqam, memiliki intiqam, memiliki akibat yang merupakan hukuman daripada perbuatan yang dipilih orang itu. Tetapi juga pada saat yang sama, selain dia menyebut dia muntaqim, berkali-kali menyebut dia sebagai Ghafur, Ghafar, Ghafir, dan sebagainya. Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa. Bahkan dosa-dosa apapun juga. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik? Nah, seperti yang kita lihat dalam surat An-Nisa ini. Ini surat An-Nisa ini. Ini surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 48. Allah berfirman, Innallah, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni. Ayyusyrika, yaitu orang yang yusyrika, apabila dia dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru, dan mengampuni, maduna dzalika, selain daripada demikian itu. Liman yasha, kepada siapa yang dikehendakinya.
Wa may yusyrik billah, siapa yang memperserikatkan Allah, faqad iftara itsman azima, sungguh dia telah berbuat perbuatan dosa yang besar. Kalau dia musyrik. Jelas lalu apa maksudnya di sini? La yaghfiru ayyushraka bihi. Seakan-akan bertentangan tadi dengan ayat ini. Kita lihat di sini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Lalu apa tujuannya kita tadabbur? Tadabbur kita mulai dari awal, tidak mungkin ayat bertentangan. Kita lihat di sini. Surat Tadabbur 69 surat 4 ayatnya ini nih ya. Ayatnya 82 ini 79 82 ini nih. 81 82. Nih. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Mengapa mereka manusia, terutama orang beriman, tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi pertanyaannya bukan afala yahfazun Al-Quran, bukan kenapa mereka tidak menghafal Al-Quran. Tetapi bukan juga afala yaqra'un Al-Quran. Tidak ada kata-kata kenapa mereka tidak membaca Al-Quran. Yang ada adalah afala yatadabbarun Al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Afala yatadabbarun Al-Quran. Walau kana, seandainya adanya, karena adanya min indillah, Al-Quran itu dari sisi ghairilah, bukan Allah. Seandainya Al-Quran ini bukan min indi ghairilah, bukan dari sisi Allah, lawajadu, pasti mereka menemukan fihi, di dalam Al-Quran itu ikhtilafan, pertentangan-pertentangan, kontradiksi katsira yang banyak. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Yaitu bahwa Al-Quran antara satu ayat dengan ayat lain tidak mungkin terjadi ikhtilaf, tidak mungkin terjadi pertentangan, kontradiksi. Jadi asas Al-Quran adalah tidak boleh terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Al-Quran itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Makanya antara ayatnya tidak boleh terjadi pertentangan. Lalu bagaimana dengan tadi ayat? Di satu pihak mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa seluruhnya. Sementara di sini tadi kita lihat Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa yang orang yang memperserikatkannya. Sebaliknya akan mengampuni dosa selainnya, selain mempersekutukan. Nah, tentu jawabannya adalah karena tidak boleh bertentangan. Maksudnya di sini kalau terbawa sampai mati. Jadi kalau orang itu musyrik, syirik sampai mati dan tidak bertaubat, tidak menghentikan perbuatannya, maka yang bersangkutan itu seperti dalam ayat ini, dia akan dihitung sebagai pembuat dosa yang besar. Jadi pembuat dosa yang besar. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, maka ayat ini bermaksud mengatakan bahwa selama kita masih hayat di kandung badan, selama kita masih hidup, masih bernafas, maka selalu terbuka pintu-pintu rahmat Allah kepada kita, dan rahmat Allah bagi para pendosa adalah ampunannya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dan jemaah sekalian berbahagia, dan di antara seluruh bulan Ramadan yang kita akan masuki lusa itu adalah di antara namanya adalah bulan maghfirah, syahrul maghfirah. Doa-doa yang dianjurkan dibaca di dalamnya di antaranya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, melalui bulan Ramadan ini kami mohon kepadamu adalah ridha-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari murka-Mu dan neraka-Mu. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, kami tidak mungkin masuk ke dalam surga-Mu dan terhindar dari neraka kalau bukan karena ampunan-Mu kepada kami. Allahumma innaka afu. Sungguhnya ya Allah, kamu adalah Maha Pemaaf. Fa'fu anna, maka ya Allah maafkanlah kami. Jadi jemaah sekalian berbahagia,
Maksudnya adalah ketika terbawa sampai mati. Tapi kalau dia bertaubat, dia yang bersangkutan minta ampun kepada Allah, berhenti melakukan perbuatan syirik, tentu semuanya terhenti. Apa sebabnya? Di antara sahabat-sahabat Nabi kita, awalnya banyak penyembah berhala. Karena itu masyarakat jahiliyah dulu kan penyembah patung-patung berhala. Penyembah patung Al-Manat, Lata, dan Uzza. Nah, jadi jemaah sekalian, kita kembali tadi surat An-Nisa ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sungguh dia membuat dosa yang sangat besar. Lalu kemudian ini 2 kali dalam surat An-Nisa. Ini adalah ayat 48, muncul lagi di ayat 116 nih. 116 masih An-Nisa. Mirip tetapi ujungnya berbeda. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyusyraka bihi, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang memperserikatkannya, wa yaghfiru, sebaliknya mengampuni ma duna dzalika, selain daripada syirik, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan, mensyirikkan Allah, faqad dhalla dalalan ba'ida, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau tadi faqad iftara itsman mubina, isman azima, sungguh melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau di sini faqad dhalla dalalan ba'ida, sungguh tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Apabila apa? Syirik. Apa sebabnya? Perbuatan syirik itu perbuatan yang paling irasional. Kenapa? Karena kita manusia yang menciptakan sesuatu, tetapi kemudian kita juga yang menyembahnya. Inilah kebodohan namanya. Kita membuat sesuatu, tapi kita juga menyembahnya. Logika kemanusiaan kita mengatakan, siapa yang membuat sesuatu pasti akan dimuliakan apa yang dibuatnya. Itulah sebabnya kenapa orang tua dimuliakan oleh anaknya, harus wajib. Guru dimuliakan oleh muridnya. Kenapa? Karena memberikan. Nah, kalau kita menciptakan sesuatu, lalu kita kemudian menyembahnya, ini adalah sebentuk irasionalitas yang tak bisa dipahami. Allah berfirman, Allah mengampuni semuanya. Jami'a innahu huwal ghafur rahim. Kenapa? Karena Allah memang adalah Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi jemaah sekalian, kalau kita melihat orang-orang yang asrafu, ini Pak Bu sekalian, kalau kita menyaksikan orang asrafu, alladzina asrafu ala anfusihim ini. Kalau kita melihat orang-orang yang melampaui atas dirinya, ya melakukan berbagai macam perbuatan dosa, maka marilah kita melihatnya dengan kacamata Tuhan. Apa kacamata Tuhan? Kacamata Ghafurur Rahim. Inilah kacamata Allah. Pada saat Allah berbicara tentang alladzina asrafu ala anfusihim, orang yang berbuat melampaui batas atas diri mereka, Allah menyebutnya sebagai ibadi hambaku. Ya-nya di sini adalah ya aku. Ibadi hambaku. Kemudian di akhir ditutup dengan inna, sungguhnya dia Allah, huwa adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Cuma sekalian, kalau Allah saja seperti ini, lalu apa dasarnya kita? Orang Islam ini melihat orang berbeda pendapat dengan kita caci maki, kita isolasi, bahkan kita bakar tempat ibadahnya. Kita tidak memperkenankan mereka berbuat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sementara Allah sendiri mengatakan, huwa innahu huwal ghafur rahim. Allah itu melihat kita dengan kacamata ampunan dan kasih sayang. Dan ini juga harusnya menjadi kacamata kita kepada sesama. Karena tanda kita dekat kepada Allah, seperti dalam ayat kursi, adalah melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berbicara dengan lisan Allah SWT. Begitulah orang yang sudah menyatu dengan Rabb-nya. Sekalian berbahagia, hidup ini berada dalam kegelapan hakikatnya. Seperti mana hakikatnya kita ini adalah mati. Ya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kita ini tadinya adalah mati. Tetapi cuma sekalian di atas kegelapan ini Allah menyimpan cahaya. Anggaplah di atas ini adalah alam malakut, dan di bawah ini adalah alam dunia. Lalu kemudian kita dituntun untuk menuju ke ujung sana. Di ujung sana ada cahaya. Maka jemaah sekalian, Allah menciptakan kita di sini untuk bergerak menuju ke sana. Ya, seperti ini. Kita diciptakan langsung secara fitrah bergerak melihat ke sana, menghadap kepada cahaya sana. Nah, apa tugas kita? Cuma satu, berjalan mendekati pusat cahaya yang ada di sana.
yang dituntun oleh alam malakut yang ada di atas ini, yang ada cahayanya. Kalau tidak ada cahaya di atas ini, gelap gulita, tidak mungkin kita tertuntun. Jadi cuma sebagai itulah sebabnya Al-Quran mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang menjadi walinya orang yang beriman untuk apa? Yukhrijuhum, agar mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Lalu apa tugas kita? Sekali lagi pertanyaannya. Jawabannya yaitu berjalan dan berjalan. Yang tidak dikehendaki Allah berhenti berjalan. Merasa puas, sudah merasa suci, sudah merasa pintar, itu yang paling dikecam oleh Allah SWT. Jadi tugas kita adalah berjalan seperti ini. Jangan pernah berhenti berjalan. Jadi berjalan, berjalan, dan berjalan terus. Apa yang berjalan? Yaitu jiwa kita, rohani kita, akal pikiran kita, intelek kita. Berjalan kepada siapa? Berjalan menuju kepada puncak eksistensi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berada dalam kesibukan seperti ini. Allah saja menyebutnya selalu fi sya'nin, dalam kesibukan. Masa Allah sibuk sementara kita pasif? Kita juga harus sibuk, sibuk, dan sibuk. Sibuknya apa? Berjalan dan berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam ayat ini, wa anibu, berjalanlah kembali. Anibu itu berjalanlah kembali. Anibu, berjalanlah kalian kembali ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Berjalanlah kalian kembali kepada Tuhan kalian, ila rabbikum. Wa aslimu, dan berserah dirilah kepadanya. Menghilanglah ke dalam dirinya. Jadi aslim itu menghilang. Jadi kalau misalnya satu air dimasukkan ke dalam air yang lain, kan tidak bisa kita tahu batas-batasnya lagi, menyatu. Ya, bahkan bukan hanya itu. Kita ada kopi dimasukkan ke dalam air, baru diaduk, dia menyatu, tidak bisa lagi dipisahkan. Maka Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum. Lalu kemudian waslimu, berserah dirilah. Namanya berserah diri itu apa? Kita tidak ada. Aslimu, berserah diri kita, aku kita tidak ada. Yang ada apa? Akunya Allah. Jadi pada saat kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, sama kalau kita katakan ya Allah, aku tidak punya aku selain daripada akumu. Saya tidak punya saya selain kamu ya Allah. Karena menyebabkan kita bisa berobat, karena kita ada, coba masanya, kenapa kita bisa berobat? Karena saya tahu bahwa saya sakit. Kenapa saya belajar? Karena saya tahu bahwa saya tidak tahu. Kan ujungnya kan ada aku. Karena aku tahu bahwa aku tidak tahu. Karena aku tahu bahwa aku sakit, maka aku berobat. Nah, jelas sekali, dari manakah aku kita itu? Dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka itu harus dikembalikan kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Berserah dirilah, kembalikanlah itu kepada Allah. Aslimu lahu, kepadanya, kepada Allah di sini. Ku-nya di sini adalah rabbikum tadi di sini. Min qabl, sebelum apa? Min qabl ayyatiyakumul adzab, sebelum kita meninggal dan masuk ke dalam neraka. Ini al-adzabnya neraka. Karena kalau sudah meninggal dan masuk ke dalam neraka, tsumma la tunsarun, kalian tidak bisa lagi ditolong. La tunsarun, tidak bisa ditolong. Terus sekalian, Allah SWT menciptakan, coba lihat alam semesta. Ini hanya kita lihat sebatas pandangan kita. Belum kita lihat keseluruhan alam semesta. Dan tidak akan sanggup panca indera kita melihat seluruh alam semesta secara bersamaan. Allah mengatakan semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan sumber informasi yang sangat akurat berkenaan dengan alam semesta, bahkan juga diri kita. Sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haq, sampai jelas baginya bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datang dari Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, maka ikutilah, ittabi'u. Ini tadi setelah kita disuruh anibu ila Allah, anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah. Bagaimana caranya kembali kepada Allah? Dengan melalui apa yang diturunkan. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah tapi tidak melalui jalan apa yang diturunkan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Apa yang diturunkan kepada kita itu adalah dua, Quran yang diam dan Quran yang berbicara. Dari mana kita tahu? Sewaktu Nabi diperintahkan untuk menyampaikan pengangkatan
maula sepeninggalnya, menggunakan juga kata ma'unzila. Di dalam surat Al-Maidah dikatakan ya ayyuhar rasul balik ma'unzila ilaika. Menggunakan kata-kata ma'unzila ilaika. Itu surat Al-Maidah ya. Kita lihat surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayatnya 67. Bedanya nanti ada ka, ada kum. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Balik, apa yang balik kan? Ma unzila ilaika. Sama tadi. Ma unzila ilaika. Jadi sama tadi dengan yang di sana. Jadi di sini adalah penekanannya pada ma unzila ilaika. Ma unzila ilaika. Di sini juga wattabi ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, sama. Tadi juga min rabbika. Bedanya adalah ini di sini ada ka, di sana kum, satu jamak, satu ini. Ini ka, ini sama ini ya. Lalu kemudian di sini apa? Di sini adalah kum. Ilaikum min rabbikum, ini kum juga. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Jadi ikutilah. Yang namanya diikuti kan harus orang melangkah. Orang melangkah kan orang. Kalau Al-Quran yang diam saja tidak bisa diikuti. Yang namanya Al-Quran diam kan tidak bergerak. Yang diikuti siapa tadi? Man anaba tadi, yang kembali kepada Allah. Berarti kan orang. Wattabi'u ahsana, dengan sebaik-baiknya. Wattabi'u ahsana ma unzila, ikutilah dengan cara sebaik-baiknya. Ini sama dengan surat At-Taubah juga. Yang mengatakan surat At-Taubah yang berbicara tentang wasabiqunal awaluna minal muhajirin al-ansar walladzina tabahum bi ihsan juga. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabl ayyatiyakumul adzab. Ini artinya apa kalau kita tidak ikut kepada mereka ini ujungnya apa? Azab. Wattabi'u, ikutilah mereka dengan cara baik yang diturunkan kepada kalian min rabbikum. Karena kalau tidak yatikumul adzab, pasti azab akan menimpa kalian. Ya'tiyakumul adzab, pasti akan datang kepada kalian azab. Baghtatan, tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita menyangka kita telah berbuat baik. Kita sudah beragama, maka disebut dengan baghtatan. Wa antum la tashurun, sementara kalian tidak menyadari. Nah, cuma sekalian inilah orang yang paling menyesal nanti di akhirat. Ya, kenapa? Karena mereka menolak antakulah, sehingga nanti di akhirat kalian berkata, nafsu, seseorang berkata, nafsu ini diri tadi berkata, ya hasrata, wahai menyesalnya, alangkah besarnya penyesalanku, ya hasrata, ya. Sungguh menyesallah aku pada saat ini. Ala ma farrattu, akibat, kita sebut ala di sini akibat, ma farrattu, aku telah melalaikan. Ma farrattu, aku melalaikan fi jambillah, apa yang ada di sisi Allah, fi jambillah. Kira-kira apa yang ada di sisi Allah? Manusia suci. Fi jambillah. Karena di dunia dulu aku lalai daripada figur yang berada di sisi Allah, fi jambillah. Sehingga wa in kuntu laminal sakhirin. Di dunia dulu aku memperolokkan mereka. Al-Quran sebagai buku kan tidak mungkin diperolokkan. Yang diperolokkan itu orang. Yang orangnya diperolokkan, disebut sesat, disebut tukang sihir, dilempar kotoran, bahkan dibunuh, itu orangnya. Jadi di sini adalah penyesalan terhadap apa? Terhadap Al-Quran yang hidup, yang disebut dengan fi jambillah. Ya, orang ini akan berkata nanti di akhirat, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dan dulu di dunia aku menjadikan mereka sebagai barang olok-olokan. Itu sebabnya pada saat dia pindah ke alam barzah, langsung menjatuhkan kepalanya, seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana wa Tuhan kami, absar, saya sudah melihat sekarang, saya berjumpa ternyata sekarang, bahwa orang saya perolokkan di dunia sekarang yang menyambut kematian, menyambut kami di sini. Ya Allah, aku tidak sanggup menyaksikannya, alangkah besarnya dosaku kepadanya. Dulu di dunia bahkan saya bunuh mereka, saya usir mereka. Wasamina, kami telah mendengarkan suara mereka seperti dulu di dunia, suara tentang nasihat-nasihat.
Ya Allah, karena aku tidak sanggup, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, untuk beramal di belakang orang-orang saleh itu. Inna muqinun, kami sekarang sudah yakin, tetapi keyakinan di alam barzakh adalah keyakinan yang terlambat. Ini adalah contoh jemaah sekalian berbahagia, orang yang menyesal. Lihatlah wajahnya, merah, matanya seperti ini, kemudian penampakannya seperti ini. Lalu kemudian orang yang bertakwa setiap saat mengingat Allah SWT. Mereka berkata, takula, ataukah kamu akan berkata, lau anna Allah hadani. Coba Allah, seandainya dulu, lau anna Allah, seandainya dulu Allah hadani, memberi petunjuk kepadaku. Apakah berarti menyesali bahwa yang lain diberi petunjuk, dia tidak? Bukan. Maksudnya di sini, ya Allah, seandainya dulu di dunia saya juga memilih petunjuk Allah. Ya Allah, seandainya dulu di dunia saya memilih petunjuk Allah. Di dalam ayat pertama surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim, zalikal kitab, itu ditunjuk zalikal kitab, la raiba fi, tidak punya cacat dalam kehidupannya, orangnya tidak punya kekurangan. Karena tidak punya kekurangan, la raiba hudal lil muttaqin. Lau anna Allah hadani, seandainya aku mengikuti petunjuk yang Allah berikan itu, lakuntu minal muttaqin, maka aku pun akan termasuk orang yang bertakwa. Lakuntu minal muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, surat Al-Baqarah ayat 2. Bapak yang sangat berbahagia, kenapa diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk apa berpuasa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah sekalian berbahagia, coba kita bayangkan kalau seandainya kita melihat, seandainya kita bisa menyaksikan seperti ini, ahli neraka yang disiksa di tengah-tengah seperti ini. Ya, setiap mereka ingin keluar dari sana melepaskan dirinya, bukannya dia keluar, tetapi semakin keluar semburan-semburan api, sehingga yang terjadi hanyalah penyesalan, karena mereka tidak bisa keluar daripadanya. Ataukah kamu mengatakan tatkala menyaksikan azab, al-azab, tatkala engkau menyaksikan azab, pasti kamu akan berkata, lau annali karratan, ya Allah, seandainya bagiku karratan, masih ada kesempatan sekali lagi. Seandainya Tuhan kamu memberikan kesempatan kepadaku sekali lagi untuk kembali ke dunia, fakuna minal muhsinin, maka aku akan menjadi minal muhsinin. Apa tadi muhsinin? Dari kata hasanat, lawannya tadi sayiat yang kita bahas di awal pembahasan. Fasabahu sayiatun, mereka ditimpa sayiat, maka sebab karena perbuatan mereka. Nah sekarang mereka mengatakan, lau annali karratan fa'akuna minal muhsinin, seandainya ya Allah saya punya kesempatan hidup sekali saja lagi, maka niscaya aku akan menjadi orang-orang yang muhsinin, bagian daripada muhsin, ihsan. Fa'akuna minal muhsinin. Tetapi jemaah sekalian, penyesalan seperti itu nanti di sana tidak ada gunanya lagi, karena tidak mungkin membawa kita kembali ke dunia. Lihatlah Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini ada gambaran orang yang masuk ke dalam neraka. Dari wajahnya kelihatan heran. Ya, kok bisa? Ternyata benar-benar ada neraka seperti ini. Ketika dikepung oleh api seperti ini, dia kemudian baru heran. Lihatlah wajahnya. Apa sebabnya? Baru dia menyesal. Wah, ternyata di dunia dulu ada kitab suci datang kepadanya. Dan Allah mengatakan, aku telah mengirim kitab suci kepada kalian. Untuk apa? Untuk kalian jadikan petunjuk. Kitab suci ini membawa cahaya kebenaran. Tetapi jemaah sekalian kita tolak, bahkan kita cuma perolok-olokan. Lihatlah jemaah sekalian berbahagia. Ya. Kita lihat di di video-video di YouTube misalnya, yang paling banyak subscribernya, followernya adalah yang suka mempertontonkan kemewahan, walaupun nanti terbukti bahwa itu ternyata tipu-tipuan, penipu. Coba bayangkan ya Mas. Tapi kita tidak mau tahu. Ya, tetapi berbicara tentang Islam, Al-Quran sangat sedikit. Sangat sedikit Bapak Ibu sekalian berbahagia. Dan kita lihat wajah orang ini nanti di akhirat. Dia akan menyesal seperti itu. Bala qad ja'atka ayati. Kenapa kau menyesal?
Kenapa pengen kembali ke dunia? Padahal sudah datang kepada kamu. Ini kada ja'at telah datang kepada kamu ayat-ayatku. Sudah diwacakan kepada kamu ayat-ayatku. Bala kad ja'at ka ayati, baik yang hidup ataupun yang tertuliskan telah datang kepada kamu. Ya-nya di sini aku, kata Allah, ayat-ayatku. Tapi apa yang kalian lakukan? Kadzabta. Kalian mendustakannya. Orang semuanya mengerumuni YouTube yang isinya adalah mempertontonkan kemewahan yang disebut dengan crazy rich itu, jemaah sekalian. Orang kaya gila, orang kaya baru, orang kaya luar biasa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, walaupun itu ujung-ujungnya adalah penipuan semuanya. Tetapi jemaah sekalian, itu yang paling banyak diikuti oleh manusia. Ini sudah dengan kadzabta, kalian mendustakannya. Biha wastakbarta, dan kalian istighfar. Apa artinya istighfar di sini? Tidak mau sujud. Berarti sujud kepada siapa? Bukan sujud kepada Al-Quran yang tertulis, tetapi yang hidup. Karena kata istighfar ini pertama kali muncul pada saat iblis menolak untuk sujud kepada Adam sebagai manusia suci pertama. Ini kan kata istighfar kita sudah berkali-kali angkat. Ini istighfar ini adalah Allah gunakan untuk iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Adam itu apa? Representasi daripada kitab suci Allah yang hidup, yang berbicara. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, isjudu li adama, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya. Fasajadu, bersujud mereka semuanya, illa, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Ini muncul kata istakbar. Jadi artinya apa? Mereka ini adalah pengikutnya iblis yang apa? Yang tidak mau sujud kepada manusia suci. Bala kad ja'at ayat. Jadi ayat ini maksud sini apa? Manusia suci yang mereka dustakan dan mereka istighfar seperti iblis tadi. Wa kunta minal kafirin, dan kalian menjadi ingkar. Ini persis sama dengan, mirip sekali dengan surat Al-Baqarah yang menyebut tadi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lihat. Bala wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ayat di sini siapa? Ayat di sini adalah manusia, ya, yang direpresentasi oleh Adam pada saat itu. Karena Adam yang dikatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah Allah di muka bumi, pilihan Allah. Itulah adalah ayatnya. Kenapa ayatnya? Karena Allah menyimpan pada dirinya seluruh nama-namanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka ketika Allah menyuruh sujud kepada Adam, hakikatnya juga menyuruh sujud kepada dia, karena asma-asmanya telah dilimpahkan secara sempurna dan menyeluruh kepada yang disebut tadi dengan manusia suci. Tetapi iblis menolaknya dengan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi penghuni neraka. Ya, mudah-mudahan ikhwan kita di Malaysia, Singapura tahu juga kalau di Indonesia namanya gosong. Gosong itu hangus. Ya, ini kita lihat hangus. Ya. Hangus bukan berarti dari dunia dia kulitnya hitam, bukan. Ya, di mata Tuhan tidak ada hitam ataupun putih, yang ada adalah takwa. Ini hangusnya di akhirat ya karena terbakar. Dan artinya apa? Di dunia hatinya selalu membara, sehingga kemudian di akhirat bara hatinya menjadi neraka yang membakar tubuhnya menjadi hangus. Wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'ala Allah, kamu akan menyaksikan orang-orang yang kadzabu, mendustakan, berdusta. Ini kadzabu ini berdusta atas nama Allah. Jadi artinya apa? Ini pasti menggunakan agama, karena Allah kadzabu, Allah berdusta atas nama Allah. Jadi bagaimana keadaannya mereka di akhirat? Alladzina kadzabu, orang yang berdusta atas nama Allah. Allah menggunakan atas nama Allah. Jadi orang-orang yang menjual-jual agama Allah padahal bukan agama Allah, bagaimana di akhirat? Wujuhuhum muswaddatun, wajah-wajah mereka muswaddah. Wujuhuhum muswaddatun,
wajah mereka hitam pekat, menjadi hitam, muswaddah. Alaisa fi jahannama maswalil mutakabirin. Kenapa mutakabirin tadi istikbar ini? Bukankah di neraka jahanam lah tempatnya orang-orang mutakabir? Jadi yang paling mutakabir itu adalah mereka merasa mengetahui agama atau apa, tetapi sebetulnya bukan Allah yang sebenarnya, bukan ajaran Allah yang sebenarnya, bukan Al-Quran sebetulnya yang sebenarnya, tetapi hanya pendapat-pendapat pribadi mereka yang diolesi, yang dibungkus dengan baju agama Allah, sehingga orang awam menyebutnya itu adalah agama Allah. Maka wajah mereka menjadi muswaddatun. Mereka inilah yang menciptakan perpecahan di antara umat-umat beragama. Ini bisa kita temukan dalam surat Ali Imran. Kita lihat surat Ali Imran mirip dengan ini. Ya. Surat Ali Imran 105. Kita bisa lihat surat Ali Imran 105. Wal takunu, janganlah engkau menjadi. Dilarangan, la takunu, janganlah menjadi. Janganlah mengada. Kak seperti alladzina, orang-orangnya tafarraqu, bercerai-berai. Tafarraqu, bercerai-berai. Wakhtalafu, dan setelah kerjanya memperbesar perselisihan. Jadi kita boleh berbeda pendapat, tapi janganlah menyebabkan itu perceraian. Janganlah juga memperbesar itu perselisihan. Carilah persamaan selalu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kalau kita berbicara tentang perbedaan, berbicara tataran objektif rasional, bukan subjektif emosional. Jadi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, Al-Qur'an maksudnya kitab suci. Jadi mim ba'di, setelah, jadi kitab suci jelas ada, tetapi kerjanya tafarraqu, bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, memperbesar perselisihan. Padahal mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun azim. Mereka itu mendapatkan azab yang besar. Apa azabnya? Lihat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada saat itu wajah hanya dua macam saja. Tabyaddu, wajah yang putih berseri, wujuhun. Tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun, dan hitam muram. Wajah-wajah hitam muram. Siapakah yang tabyaddu wujuhun? Yang disebutkan di ayat sebelumnya, 103 dan kasus 104. Ini kan 105. 105. 103-nya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kemudian 104-nya, 105-nya, 4-nya apa? Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. 105 baru wala, jangan seperti ini. Jadi kita disuruh bersatu, berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Lalu Al-Quran mengatakan kalau kalian bercerai-berai, kalian berselisih padahal sudah datang kitab suci, kalian termasuk berhak mendapatkan azab yang besar, dan wajahnya di akhirat taswad wujuh. Dan kalau dia pemersatu, tabiat wujuh. Mas kaisar bahagia, maka Allah mengatakan, alaisa fi jahannam maswalil kafirin. Bukankah di neraka jahanam lah pantasnya tempat tinggalnya orang-orang yang mutakabir itu. Mutakabir. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan kepahaman kepada kita, ingin namanya tadabbur, sehingga satu, kita menyadari kebenaran itu seperti apa dan dibawa oleh siapa. Satu. Yang kedua, kita harus bersikap seperti apa kepada kebenaran. Kalau kita tidak bisa langsung mengikutinya, minimal kita jangan dulu menentangnya. Karena kalau kita menentangnya, seperti yang kita saksikan, alaisa fi jahannam maswalil mutakabirin, karena begitu kita menentangnya, maka kita masuk dalam kategori istikbar dan juga minal kafirin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini mengingatkan kita, perlu kita sampaikan bahwa lusa kita akan masuk 1 Ramadan, dan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Al-Quran itu dua macam tadi, ada Al-Quran yang bertuliskan dan ada Al-Quran yang hidup. Dua-duanya harus kita memuliakannya dengan setinggi-tingginya, dua-duanya juga harus kita kenalnya dengan pengenalan sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini adalah
pengajian tadabbur kita sebelum bulan suci Ramadan. Besok kita ada besok ada penceramah tamu. Jadi besok seandainya besok ini masuk sama 1 Ramadan, berarti tadabburnya besok sore ada. Tetapi karena besok belum 1 Ramadan, maka besok adalah kita sebut dengan pengantar tadabbur dan tadarus dan tadabbur Al-Quran memasuki bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya temanya adalah berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan dan sekaligus bicara tentang filsafat, karena Sabtu sore seandainya tidak masuk Ramadan juga ada makan kelas filsafat kita. Tahan Bapak Ibu sekalian bisa hadir besok, insya Allah. Pembicaranya adalah Ustazi yang memang subjek pendidikannya, studinya adalah dalam bidang filsafat Islam. Jadi memang ahli dalam bidang itu. Mari kita sama-sama besok mendengarkan beliau ceramah sekaligus menyambut masuknya 1 Ramadan, karena pas matahari terbenam maka pada saat itu masuklah 1 Ramadan 1443 Hijriah. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi azim. Ustaz, memandangkan kita telah kenal ayat atiur rasulul amri minkum, saya secara tematik mencantumkan ini, perbetulkan Ustaz, salah atau betul bahawa dalam ayat yang terdapat Ustaz kupaskan innallaha yaghfiru an yushraka bihi, sama dengan ayat 59 yang kita baru lalu, fakazzaba biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. So di sini bolehkah kita perkatakan bahawa iblis melakukan satu syirik besar, bahawa dia bukan saja mempersekutukan Allah dalam bentuk siapa Allah pilih, tapi juga engkar kepada pilihan Allah ni. Padahal ni Allah yang menciptakan setiap makhluk. Barakallahu afwan. Baik, terima kasih banyak Baru. Jadi kesimpulan yang sangat menarik. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dari berbagai macam ayat kita kumpulkan berkaitan tidak sujudnya iblis kepada Adam atau tidak sujudnya iblis kepada manusia suci, maka sebetulnya disebabkan karena dia syirik. Benar. Syiriknya, dan ternyata ini sebetulnya kalau menurut sebagian ulama kita ya, ini syirik kecil. Karena apa? Sebetulnya kan iblis tidak mempersekutukan Tuhan. Iblis menyembah. Ya ingat, iblis tidak menyembah. Lalu apa yang disembah iblis? Yang disembah iblis adalah dirinya. Nah, oleh sebagian ulama kan dianggap ini syirik kecil. Tapi kalau syirik kecil, kenapa Allah mengatakan bala istakbara wa kana minal kafirin? Jadi iblis itu disebut dengan istikbar dan minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, ini surat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara, ini wastakbara wa kana minal kafirin. Ini kananya sama dengan kunta. Kunta ini karena orang kedua. Kalau membicarakan iblis orang ketiga, wa kana. Jadi sama juga ini istakbar orang kedua. Jadi kamu enggan, wastakbar dan istikbar. Jadi iblis itu adalah wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi kita lihat iblis tidak menyembah berhala sebetulnya. Dalam pengertian berhala seperti pohon kayu, batu-batu, patung-patung. Lalu apa iblis? Nah, dia sendiri yang mengakuinya. Ketika Allah bertanya, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu? Apa keberatan kamu tidak bersujud ketika kuperintahkan sujud? Kepala dikatakan, kuperintahkan sujud yang kuciptakan dari tanganku sendiri. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Qala, iblis menjawab, ana khairum, aku kan lebih baik dari dia. Nah, berarti kan akunya tadi itu, aku kan lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada dia. Nah, berarti kan yang dipersekutukan iblis adalah bukan dengan patung-patung, bukan dengan pohon-pohon kayu, tetapi dengan akunya. Dan ini juga
di approve Allah SWT dalam Al-Quran dalam dua. Salah satunya kita sebut Al-Furqan. Kita buka surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, surat 25. Ayatnya 43. Allah berfirman ini surat Furqan, surat 25, ayatnya 43. Ara'aita, apakah engkau telah melihat? Ini pertanyaan ini. A-nya ini adalah pertanyaan. Ini namanya hamzah istifham. Hamzah alif bertanya. Ara'aita, apakah engkau telah melihat, memperhatikan? Man, orang yang ittakhadha, menjadikan ilaha, yang dijadikan Tuhannya itu adalah apa? Hawahu, hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi hawa nafsunya, egonya dijadikan sebagai ilahnya. Ya. Apa anta takunu alaihi wakila, maka pantaskah kamu Muhammad, masih cocokkah kamu menjadi wakil baginya, menjadi pemberi syafaat baginya? Amtas sabu, ataukah kamu menyangka anna, bahwa aksarahum, kebanyakan orang seperti itu, yasma'una aw yaqilun, masih mau mendengarkan masukan atau menggunakan akalnya. Inhum illa, tiadalah mereka itu kecuali kal an'am, seperti hewan ternak, balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi mereka tidak menggunakan akal lagi. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, berdasarkan kesimpulan dari ikhwan kita Pak Nur, menunjukkan bahwa iblis adalah syiriknya ternyata menurut Allah adalah syirik besar sebetulnya. Walaupun kalau kita lihat yang disembah hawa nafsunya. Makanya jemaah sekalian, yang bahaya sebetulnya adalah menyembah hawa nafsu, menyembah diri, menyembah subjektivitas, menyembah keakuan kita. Dan itulah yang terjadi pada iblis. Iblis lupa ataukah iblis tidak, karena tadi akalnya tidak jalan lagi, dikuasai oleh nafsunya, lupa bahwa Allah lah sebagai penciptanya yang meminta dia sujud kepada Adam, bukan Adam. Iblis alasannya benar seandainya Adam yang meminta dirinya untuk disembah. Kalau Adam mengatakan, oh iblis sembahlah aku, itu jelas salah. Tentu iblis beralasan untuk tidak sujud kepada Adam, kalau Adam yang meminta. Tapi siapa yang berkata sujudlah? Allah. Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati, ingatlah tatkala kami berfirman. Ya. Jadi ingatlah tatkala Allah berfirman kepada seluruh malaikat, isjudu. Jadi yang menyuruh sujud kepada Adam siapa? Allah sendiri yang menciptakan. Karena Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan Adam, maka masuk akal kalau Allah meminta iblis untuk sujud kepada Adam. Dan apabila itu permintaan Allah, menolaknya sama dengan menolak keberadaan Allah sebagai pencipta. Ketika menolak keberadaan Allah sebagai pencipta, ya hakikatnya mengangkat diri sendiri sebagai pencipta. Seperti itu. Berikutnya lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Sebelumnya saya mau kembali mengingatkan Bapak Ibu seperti tadi yang disampaikan Ustadz bahwa besok kita ada pembicara tamu dengan tema membedah Ramadan, memahami filsafat diri, hari Sabtu besok tanggal 2 April 2022 jam 4 sampai jam 5:30 sore di link Zoom dan password yang sama seperti malam ini. Ya, selanjutnya Ustadz, ini ada satu pertanyaan dan satu permintaan doa. Silahkan Ustadz. Baik, yang pertama dari Pak Burhan, dari pertanyaan dari Pak Burhan. Kata kebenaran itu banyak dan juga Islam pluralisme. Karena manusia itu secara fitrah ingin mencapai keselamatan dunia maupun akhirat. Baik, jadi sebetulnya kata-kata kebenaran itu banyak ini jelas salah ya. Kebenaran itu banyak. Ya. Kalau yang benar itu banyak, tapi kebenaran cuma satu, al-haq. Ya. Kalau yang sahih banyak, ya Pak Burhan tinggal di Singapura, sahih itu benar namanya. Kalau kita katakan Pak Burhan tinggal di Singapura, sahih. Kalau kita katakan Pak Burhan tinggal di India, tidak sahih, salah namanya. Itu namanya banyak benar. Jadi bukan hak namanya, tapi sahih. Ya, makanya hadis itu menggunakan kata sahih, bukan hak. Ya. Kalau al-haq itu cuma satu tunggal.
Dalam Al-Quran kita tidak pernah menemukan kata al-haq dalam bentuk jamak, plural. Itu dalam Al-Quran. Jadi kebenaran itu adalah tunggal. Nah, jemaah sekalian, jadi dengan demikian kalau ada yang mengatakan Islam pluralisme itu jelas keliru. Jadi pluralisme atau pluralisme itu jelas keliru. Kenapa? Karena kebenaran itu tunggal. Kalau ada yang mengatakan kebenaran banyak, ini secara logik, secara akal gampang ditunjukkan kekeliruannya. Contohnya misalnya, kebenaran itu banyak, itu kan proposisi namanya. Ini yang ditulis Pak Burhan dengan tanda petik itu kan kebenaran itu banyak. Itu namanya proposisi, kebenaran itu banyak. Kalau kita anggap pernyataan ini benar, ya, kebenaran itu banyak. Kalau kita anggap ini pernyataan ini benar, ya berarti pada saat yang sama benar juga kebalikannya kan? Yaitu kebenaran itu tidak banyak, kan kebenaran itu banyak. Jadi kalau kebenaran itu banyak kita terima, maka kita harus menerima juga pernyataan kebenaran itu tidak banyak. Itu kebenaran itu satu. Kita katakan kebenaran itu satu, benar juga. Kenapa? Karena kebenaran itu banyak. Termasuk kalimat proposisi kebenaran itu benar. Kalau kita bikin proposisi kebenaran itu tunggal, benar juga. Nah, ketika bertemu antara kebenaran itu banyak dan kebenaran tunggal, ini memang terjadi contradiction. Ya, kalau terjadi kontradiksi, tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, yang bisa terjadi kalau kontradiksi cuma dua kemungkinan. Dua-duanya salah atau salah satunya benar. Tapi dua-duanya benar tidak mungkin, impossible. Nah, jadi dengan demikian secara akal, secara logik juga susah dibuktikan. Jadi kebenaran itu adalah tunggal, tidak banyak. Makanya kalau dikatakan pluralisme Islam tidak benar. Yang benar apa? Pluralitas. Nah, kalau pluralitas kita percaya plurality dengan pluralisme beda. Kalau pluralisme itu kan faham, ya. Kalau plurality itu kan realitas. Misalnya manusia ada laki perempuan, itu sudah plural dari jenis. Macam itu plural, itu namanya plurality. Tetapi pluralisme paham bahwa kebenaran itu banyak, ini adalah salah. Ya. Dengan demikian bertentangan dengan fitrah seperti yang dikatakan Pak Burhan tadinya. Terima kasih pertanyaan Pak Burhan. Kalau tidak ada lagi berarti kita doakan. Pertama adalah almarhum Bapak Suarso Pawaka. Ini adalah ayahanda daripada Jemaat Tetap Kita. Yang ternyata hari bisa bertepatan ya. Hari ini adalah hari kelahiran almarhum, hari wiladah. Yang kedua adalah Rahmat Febriandi Demitra Randi. Hari ini juga masuk kerja di Melbourne, alhamdulillah ya. Ini adalah tanda yang baik. Jadi jemaah sekalian, kita pertama membacakan doa untuk ayahanda almarhum Bapak Suarso Pawaka yang kebetulan hari ini adalah hari kelahirannya. Kita doakan semoga Allah SWT memperlakukannya di sana dengan perlakuan yang sebaik-baiknya, diringankan berbagai macam kendala-kendalanya, seandainya ada kendala kehidupannya di sana, dan kita berharap Allah SWT memperkenankan nabinya, rasulnya, dan keluarganya Nabi dan Rasulnya untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian juga Ananda Randi yang hari ini 1 April mulai masuk kerja di Melbourne. Semoga pekerjaannya ini memberikan rezeki yang barokah kepadanya, kepada keluarganya, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik di Indonesia ataupun di Australia sana. Dan benar-benar Ananda Randi di sana bisa menunjukkan bahwa orang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, harus memberikan manfaat dimanapun berada, baik di negaranya ataupun di negara orang lain, baik di dalam masyarakat Islam ataupun di tengah masyarakat yang bukan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami secara khusus memohon kepadamu ya Allah untuk orang tua kami,
ayahanda tercinta kami, almarhum Bapak Suharso Pawaka, ya Allah, yang telah Engkau panggil ke sisimu, tetapi hari ini adalah merupakan hari kelahirannya, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, dengan keberkahan kelahirannya, ya Allah. Anak-anaknya, cucunya juga menjadi lahir, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, telah doa-doa dan amalatan baik daripada anak cucunya menjadi amal jariah bagi almarhum di sana, ya Allah. Angkatlah derajat almarhum di sana. Lepaskanlah almarhum dari berbagai macam beban-beban dosa, khilaf, dan alpanya selama hidup di dunia. Ya Allah, Tuhan kami, lapangkanlah kuburannya, tinggikanlah derajatnya, masukkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang suci lainnya. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankanlah almarhum untuk juga berkumpul dengan rasul dan keluarga yang suci di Telaga Haut, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami juga kami mohon kepadamu untuk anak kami, Ananda Randi, ya Allah, yang sekarang mulai kerja, ya Allah. Jadikanlah pekerjaannya ini menjadi wasilah, menjadi jalan baginya untuk juga dekat kepadamu, ya Allah, untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin, untuk juga mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, agar bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, baik di Indonesia ataupun di Australia sana, ya Allah, Tuhan kami. Jadi kalau Ananda Randi, ya Allah, sebagai wakil kami, umat Islam, ya Allah, untuk menunjukkan akhlak baik di tengah-tengah orang-orang yang bukan Islam, ya Allah, Tuhan kami, sehingga melaluinya, ya Allah, mereka memandang kebesaran-Mu, ya Allah, Tuhan kami. Siapa saja yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, maka mudahkanlah mereka memahami kitab suci-Mu, ya Allah. Perjuanglah mereka nanti kitab suci-Mu yang lahir ataupun yang batin di akhir, ya Allah, yang berbicara ataupun yang diam di akhir, ya Allah, Tuhan kami, dan perkenankanlah mereka untuk menerima syafaat-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bu Dokter. Ustaz. Maaf lahir batin. Ya, Lahir batin.